قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah dulu benar-benar ada manusia raksasa? Ketinggian manusia raksasa bisa mencapai 3 meter lebih. Dalam cerita melegenda tentang Raja Og, Nabi Musa alaihissalam dikatakan sebagai manusia yang membunuh Raja Og tersebut dan meninggal pada usia 120 tahun atau sekitar 1300 atau 1400 sebelum Masehi yang mendahului zaman besi di wilayah Levan. Benarkah Raja Og merupakan manusia raksasa yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam? Apakah ini hanya mitos belaka? Berikut adalah penjelasannya. Manusia raksasa dikenal dengan nama Banu Amaliko. Manusia raksasa adalah nyata. Ia pernah hidup di zaman dahulu. Mereka dikenal dengan nama Banu Amaliko yang hidup di zaman Nabi Musa dan bertempat di sebuah daerah yang bernama Ariha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka di dalam Al-Quran. Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang Jabarin atau orang-orang yang berbadan besar. Sesungguhnya kami sesekali tidak akan memasukkannya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 22. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bahwa Dia pernah menciptakan manusia dalam ukuran besar yang disebut sebagai orang Jabarin. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam singgah di negeri itu, beliau mengutus mata-mata untuk melihat sebanyak 12 orang agar mencari tahu kabar yang ada di kota tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seorang Jabarin dan mereka dimasukkan ke dalam keranjangnya dan membawa mereka ke kota. Lalu orang besar itu memanggil kaumnya agar berkumpul dan mereka berkata, "Siapakah kalian?" Lalu kaum Nabi Musa berkata, "Kami adalah kaum Musa. Ia mengutus kami untuk mengetahui kabar kalian." Lalu kaum dari Nabi Musa diberi satu buah anggur yang mencukupi satu orang. Mereka berkata, "Pergilah kepada Musa dan kaumnya dan katakan, perhitungkanlah bagaimana besarnya buah-buahnya." Mereka pun pulang kepada Nabi Musa dan berkata, "Pergilah kamu dan Rabbmu saja yang memerangi kami. Kami akan duduk di sini saja, tidak ikut berperang." Sedang dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Anas bahwa dikatakan tinggi badan Banu Amaliko sekitar 55 hasta atau setara dengan 25 meter. Nabi Musa alaihissalam membunuh Banu Amaliko, bukan Raja Og. Dalil-dalil yang menjelaskan adanya manusia raksasa yaitu Banu Amaliko berarti telah menjelaskan mengenai mitos yang mengatakan bahwa Nabi Musa telah membunuh Raja Og. Bahwa sebenarnya yang dibunuh Nabi Musa adalah Banu Amaliko, bukan Raja Og. Adapun kisah Raja Og disangsikan oleh para ulama karena keabsahan periwayatannya dianggap sebagai riwayat yang gharib atau aneh. Ingatkah kalian bahwa beberapa tahun lalu
kita sempat dihebohkan tentang penemuan fosil manusia raksasa. Dikatakan bahwa para aktiviti eksplorasi gas wilayah selatan gurun pasir Arab telah menemukan tengkorak manusia berukuran raksasa. Ini sungguh mengejutkan. Demi keselamatan tapak arkeologi tersebut, tentara Arab Saudi telah menjaga kawasan penemuan ini dan tidak seorang pun diperbolehkan memasuki wilayah kecuali para pegawai eksplorasi Aramco. Ada yang mengatakan bahwa fosil manusia raksasa tersebut adalah milik kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam. Lalu bagaimana Islam sendiri menceritakan tentang keberadaan kaum Ad? Benarkah kaum Ad juga merupakan kaum yang berbentuk raksasa seperti Banu Amaliko? Dipetik dari tulisan Ustadz Muhammad Wahid Abdul, kaum Ad merupakan kaum yang hebat dan mahir dalam seni, hingga mereka mampu mendirikan bangunan dan gedung-gedung indah di setiap tempat tinggi, dengan harapan mereka dapat hidup selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan kehebatan kaum Ad dalam firman-Nya. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum Ad yang kufur dan durhaka, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 6-7. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kaum Ad seorang nabi yang dilantik dari kalangan mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam yang ditugaskan untuk memberi peringatan. Malangnya, kaum Ad menolak dan mendustakan Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang lebih kuat daripada kami, dan mengapa mereka bersikap demikian? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka lebih besar kekuatannya daripada mereka? Dan jika mereka sengaja mengingkari tanda-tanda kekuatan kami, sedang mereka sedia mengetahui. Al-Quran Surat Al-Fusilat ayat 15. Begitulah sikap kaum Ad, sehingga perbuatannya tersebut telah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya mereka dibinasakan dengan angin ribut yang besar. Mengenai hal ini Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya yang artinya, adapun Ad atau kaum Nabi Hud alaihissalam, maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampaui kencangnya, yang diarahkan untuk menyerang mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang tumbang. Dengan yang demikian, dapatkah engkau melihat lagi sisa-sisa mereka yang masih hidup? Al-Quran Surat Al-Haqqa ayat 6-8. Kajian geografi menunjukkan bahwa tempat tinggal kaum Ad di bumi Ahqaf yang terletak di sebelah utara Hadrat Maut. Di sebelah utaranya terletak arah kali dan bagian timurnya ialah Oman. Mereka ialah kaum yang menyembah berhala. Seorang ahli arkeologi bernama Nicholas Clark telah mengetahui lokasi legenda purba itu. Dari penemuan arkeolog tersebut ditemukan menara yang tiang-tiangnya disebutkan di dalam Al-Quran. Tiang-tiang tersebut begitu mengagumkan dan mempunyai bentuk-bentuk khas. Catatan sejarah mendapati kaum Ad adalah kaum yang terkaya di dunia. Mereka sangat maju dalam pertanian. Berdasarkan hasil dari penggalian juga ditemukan sisa reruntuhan sebuah kota yang amat luar biasa. Kota tersebut dikelilingi dinding yang memiliki ukuran yang begitu luas, dan istananya merupakan bangunan yang sangat menakjubkan. Tiang-tiangnya memiliki teknologi arsitektur yang tinggi, berbentuk bulat dan disusun dalam serabi yang melengkung berlapis emas atau perak. Dan ruang-ruang di antara tiang-tiang tersebut sangat mengagumkan. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat 6-7, bahwa bangunan penduduk Iram memiliki bangunan yang sangat tinggi tiangnya.
Pada awal tahun 1990, muncul dalam beberapa surat kabar yang dikemukakan di dunia yang mengatakan bahwa bangunan kota legenda Arab yang hilang telah ditemukan. Banyak orang yang sejak dulu beranggapan bahwa kaum Ad yang sebenarnya diceritakan di dalam Al-Quran hanyalah sebuah legenda yang beranggapan lokasi mereka tidak akan pernah ditemui. Tentunya melalui penemuan ini banyak orang yang tidak dapat menyembunyikan keheranan. Dengan fakta penemuannya itu, Clark meneruskan mempelajari berbagai manuskrip dan peta kuno di perpustakaan Huntington, California. Tujuannya adalah untuk menemukan peta dari daerah tersebut. Setelah melalui penelitian singkat, ia menemukannya. Yang ditemukan adalah sebuah lokasi peta yang dibuat oleh Ptolemeus, ahli geografi Yunani Mesir, pada tahun 2000 Masehi. Pada peta itu ditunjukkan sebuah bangunan tua yang ditemui di daerah tersebut dan jalan-jalan yang menuju kota tersebut. Sementara itu, beliau menerima kabar bahwa NASA telah melakukan pemotretan. Dalam foto-foto tersebut ditemukan sebuah bentuk yang sulit dilihat dengan kasat mata, tetapi bisa dilihat dengan jelas keseluruhan bentuk tersebut dari luar angkasa. Dengan membandingkan foto-foto ini dan peta tua yang ada di tangannya, akhirnya Clark menjumpai kesimpulan yang ia cari, yaitu pusat-pusat dari peta tua sesuai dengan pusat-pusat gambar yang diambil dari satelit. Begitulah ulasan di balik misteri manusia raksasa. Nyatanya, mereka pernah hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka biasa disebut dengan Banu Amaliko. Sedangkan mengenai kaum Ad ini pun sungguh nyata adanya, karena Al-Quran banyak menyebutkan tentang kaum Ad yang disebut memiliki kekuatan besar di zaman itu. Namun mengenai kondisi fisik kaum Ad, belum ada penjelasan dari hadis maupun dalil yang mengatakan mereka orang Jabarin atau manusia raksasa. Sedang mengenai keberadaan foto-fotonya fosil raksasa yang ditemukan milik kaum Ad, itu pun masih menimbulkan pro dan kontra. Bahkan tidak sedikit para ahli dan peneliti lain mengatakan bahwa foto-foto tersebut adalah hoak belaka. Wallahu a'lam. Ataupun mungkin sudah muncul penemuan lain yang mengarah pada keberadaan raksasa di zaman dahulu. Misalnya penemuan jejak kaki raksasa pada Bukit Batu di Afrika Selatan. Lagi-lagi sejauh mana kebenaran gambar-gambar itu, hanya Allah yang tahu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia raksasa itu memang benar-benar ada. Fakta dan bukti-bukti menunjukkan bahwa manusia raksasa pernah meninggali bumi. Manusia raksasa pertama adalah Nabi Adam, karena Nabi Adam memiliki tinggi sekitar 30 hasta atau 30 meter. Nabi Nuh juga disebut juga dengan manusia raksasa karena tingginya sekitar 27 meter. Di dalam hadis dikatakan bahwa manusia akan terus mengalami penyusutan dalam hal tinggi badan. Bahkan di zaman Nabi Hud, yaitu generasi manusia setelah Nabi Nuh alaihissalam, tinggi manusia di zaman Nabi Hud mencapai 20 meter lebih. Allah memberikan
badan tinggi dan raksasa kepada Nabi Hud, tetapi mereka menjadi malah sombong dan tidak mengakui kenabian Nabi Hud alaihissalam. Umat Nabi Hud menyembah berhala dan bersifat sombong. Maka Allah membinasakan mereka dengan mengirimkan 7 hari 7 malam angin yang dahsyat, dan tiada tersisa pun dari mereka kecuali puing-puingnya. Dalam riwayat lain disebutkan manusia raksasa juga pernah ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa lah yang mengalahkan manusia raksasa tersebut, dan tinggi manusia terus mengalami penyusutan hingga sekarang. Manusia sekarang tinggi badannya kurang lebih 2 meter atau kurang atau lebih. Ini berguna agar manusia memudahkan manusia dalam hal kebutuhan hidup seperti makan dan minum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.